Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Anggi Puspita Rengganis. Dan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba. Tetap semangat dan terus belajar. Sahabat pembelajar, dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba adalah ketentuan yang dapat dipahami tujuannya yang menjadi landasan dalam menerapkan metode Bimba dan akan memiliki dampak jika tidak dipahami dan diterapkan dengan benar. Nah, dasar hukum metode Bimba ada dua, yaitu 1. Hak anak menurut Konvensi Hak-Hak Anak PBB tahun 1989 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa anak memiliki hak-hak yang harus orang dewasa penuhi. Alasannya, mengapa hak anak dijadikan sebagai dasar hukum metode Bimba adalah karena fitrah anak sebagai pembelajar. Nah, untuk menjadi pembelajar, maka harus menumbuhkan minat belajar. Dan cara yang digunakan adalah dengan bimbingan. Bimbingan yang seperti apa ya? Yaitu bimbingan dengan proses pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Dan ketika orang dewasa tidak paham dan menerapkan atau memenuhi hak anak, maka akan berdampak buruk pada anak. Hak anak dijadikan sebagai dasar hukum metode Bimba terkandung dalam 7 nilai dasar Bimba loh, yaitu pada ayat kedua, bahwa setiap anak adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa yang diamanahkan kepada setiap orang dewasa. Anak berhak diberikan pendidikan yang berbasis cinta dan kasih sayang seutuhnya. Lalu ada juga pada ayat kelima bahwa bimbingan minat belajar anak Bimba merupakan hak anak sekaligus kewajiban orang dewasa. Hak anak adalah kebutuhan bermain dan diberikannya pendidikan. Nah, dasar hukum yang kedua adalah teori belajar dalam psikologi pendidikan, yaitu the law of effect, the law of exercise, dan the law of readiness. Nah, seperti ini ya contohnya. Pertama dari hukum kesiapan. Semakin anak itu siap, maka minat-minatnya atau minat belajarnya akan semakin tumbuh dan bergelora. Lalu, setelah minat belajarnya sudah mulai tumbuh, maka ada hukum akibat. Nah, dari kegiatan yang menyenangkan, maka kegiatan belajar yang menyenangkan itu akan terus diulang. Selanjutnya adalah hukum latihan. Semakin dilatih, semakin sering diulang-ulang, maka anak akan semakin mampu dan terampil. Nah, demikianlah tadi penjelasan sedikit tentang dasar hukum metode Bimba. Semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari saya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.